dia, gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang untuk bayar hutang. Lebih baik rencanakan keuangan Anda dari sekarang untuk masa depan, karena hidup ini terlalu singkat hanya untuk bayar cicilan. Ya, masih bersama saya Mary Riana, tentu saja di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible. Ya, kalau dari tadi Anda pasti penasaran siapa sih Pak Iwan yang dari tadi disebutkan oleh Pak Sukiman ya. Nama lengkapnya adalah Iwan Hartawan. Beliau adalah pakar konsultan hutang. Dan langsung saja kita sambut Pak Iwan Hartawan. Halo, selamat malam Pak Iwan. Waduh, silakan duduk. Pak Iwan dari tadi nih udah disebutkan ya, Pak Iwan membantu, Pak Iwan mengumpulkan keluarga. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, bagaimana awalnya bisa dihubungi oleh Pak Sukiman tadi? Seperti yang sudah dijelaskan Pak Sukiman tadi, jadi awalnya Pak Sukiman ini berkenalan dengan, sudah kenal dengan peserta training wirausaha saya. Oke. Ya. Terus kemudian Pak Sukiman menghubungi saya pada waktu tahun 2012 Pak ya. Kalau tidak salah 2012 Pak Sukiman menghubungi saya untuk minta ketemu, mau konsultasi masalah utang. Nah, yang saya sampaikan kepada beliau adalah, Pak, ini tahapannya. Jadi Bapak kirim email ke saya dulu, nanti saya kirim form-formnya Bapak isi. Syaratnya satu, Bapak harus jujur pada saat Bapak ngisi form itu. Ya. Setelah form saya kirimkan ke beliau, kemudian sebelum beliau mengirimkan balik form ke saya, Pak Sukiman nanya, Pak, ini biayanya berapa? Gitu ya. Ya, saya jawab aja, Pak, kalau pengen konsultasi sama saya, bayarannya 2 juta per jam. Wow. Ya. Langsung kaget kali ya Pak Sukiman ya? Mau pingsan. Mau pingsan. Jadi bayarannya 2 juta per jam. Terus saya tanya balik, Bapak punya uangnya enggak? Enggak Pak. Lah kok tadi nanya? Gitu. Kan enggak punya duit kok nanya gitu ya. Terus saya kasih pilihan, Pak Sukiman, ini ada pilihan. Kalau Pak Sukiman mau gratis, ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Iwan? Syaratnya Bapak harus konsultasi dengan saya, dengan keluarga. Pak Sukiman sudah menikah? Sudah. Punya putra berapa? 4. Yang di Semarang berapa? 3. Pak, syarat untuk konsultasi gratis, pertama ngajak istri yang sah ya Pak ya. Iya, kadang-kadang yang diajak bukan yang sah soalnya. Iya, ada yang sah Pak ya. Terus yang kedua, putra-putrinya diajak semua Pak, termasuk menantunya. Iya, termasuk menantunya. Nah, Pak Sukiman dong ya? Iya, rombongan. Nah, Pak Sukiman waktu itu menyampaikan keberatannya. Pak, saya dengan anak-anak aja sudah 5. Kemudian kalau sama menantu kan 6. Kalau saya dari Jakarta, Semarang ke Jakarta kan biayanya berat. Oke Pak, kita cari waktu. Kebetulan saya ada rencana mau nyekar ke Madiun. Nanti saya mampir ke Semarang. Nah, dari situ kita ngobrol. Jadi yang saya sampaikan kepada satu keluarga ini adalah, saya menjelaskan sebenarnya masalahnya seperti apa. Karena begitu kita gali, ternyata tidak semua anggota keluarga pemahamannya sama terhadap masalahnya Pak Sukiman. Jadi yang kita jelaskan adalah kondisi sebenarnya seperti apa. Potensi masalahnya apa saja. Kalau ini tidak terselesaikan 1 tahun ke depan, pertambahan utangnya berapa, nanti apa saja yang akan hilang. Nah, itu mereka tidak paham. Sampai akhirnya begitu mereka paham, saya membuat beberapa kesepakatan dengan keluarga. Salah satunya sudah disampaikan Pak Kiman tadi. Yang kecil lulus sekolahnya harus cepat, yang gede nggak bisa membebankan keuangan kepada Pak Sukiman lagi. Dan khusus untuk Pak Sukiman, kita rencanakan waktu itu, Pak, Bapak harus berani menghadapi persoalan ini. Nah, Pak, bisa diceritakan negosiasinya seperti apa Pak Sukiman? Kalau tadi bicara masalah bayar, duitnya dari mana? Saya kan nggak punya uang. Betul. Jadi masih ada uang emas-emasat, perhiasan. Punya istri saya di Gadean.
Kemudian saya minta tolong teman, ya, ada teman yang baik hati membantu saya. Kemudian oke lah, saya bayar yang digadean, kemudian uang ini untuk bayar hutang. Kalau langsung dihilangkan nilainya kecil, begitu ini katakanlah berapa ratus juta, kita jual lebih tinggi. Jadi bayarnya gimana? Nah, nanti Pak Iwan yang akan ceritakan ini. Jadi perhiasan digadai dan sisanya minjem lagi dari teman. Temannya mau meminjamkan. Ini yang mau saya sharingkan. Jadi pada saat kita bermasalah dengan pinjaman, terus kemudian kita sedang biasanya kalau sudah bermasalah pinjaman, kita kesulitan mencari pinjaman ke bank lagi. Betul. Karena record kita di Bank Indonesia bermasalah. Artinya ini salah satu solusi keuangannya kan mendapatkan pinjaman dari orang lain. Nah, pada saat kita mengajukan pinjaman ke orang lain, sebenarnya langkah yang paling penting adalah menjelaskan progresnya. Saya nanti pinjam berapa rupiah, mau saya gunakan untuk apa, cara saya mengembalikan seperti apa. Itu yang saya sharingkan dengan Pak Sukiman. Jadi Pak Sukiman nanti kalau nyari pinjaman ke teman-teman, mesti struktur menjelaskannya biar lebih yakin, lebih mudah temannya memberikan pinjaman. Seperti itu. Dan berhasil, temannya mau meminjamkan? Teman mau meminjamkan, kemudian hal lain yang saya lakukan, saya datengin debt collector. Saya datengin ke bank. Ya, sudah diajarin sama Pak Iwan nih. Jadi ibarat minum obat, kalau perlu 3 kali saya datengin debt collector. Ternyata mereka ngumpet. Nah, ini yang Anda tidak pernah tahu. Mereka manusia juga. Jadi saya datangin pertama yang ngadepin saya level bawah lah, rank and file atau apa pelaksana gitu. Dia bilang nggak bisa Pak, gini-gini, nggak. Siapa yang mutusin? Supervisor. Saya mau ketemu supervisor, nggak bisa sepertinya gini. Tiap hari saya temuin itu, Mbak Mary. Jadi kebalik ya? Kalau dulu debt collector yang datang ke rumah tiap hari, sekarang Pak Sukiman yang datengin ke bank untuk nyari itu. Saya mau bayar. Saya bilang saya mau bayar karena saya sudah dipinjemin teman yang sangat baik hati tadi. Ya, saya mau bayar. Jadi Bapak mau bayar, ya bayar, saya dikasih diskon atau saya bisa di reschedule. Ya. Kemudian dia bilang supervisornya ketemu saya, enggak, ini yang mutusin manajer. Saya mau ketemu manajernya. Itu susah banget. Jadi saya kejar-kejar benar, ketemu manajernya, kalau perlu ke pusat gitu. Tapi akhirnya selesai satu persatu. Yang terakhir ada satu bank, saya punya uang 60 juta, utang 60 juta masih. Kemudian saya bilang saya punya uang 25 juta, terserah mau diterima atau tidak. Anda persa juga, saya nggak punya apa-apa gitu, tinggal itu 20. Akhirnya dikasih. Jadi utang 60 juta itu bisa didiskon sampai 60%. Oh, bisa seperti itu ya Pak? Jadi hutang 60 juta bayar 25 juta dan bank terima gitu. Apa nih strateginya? Penasaran, kok bisa? Jadi memang ada beberapa strateginya. Jadi kalau kita sedang bermasalah dengan misalkan kartu kredit, terus kemudian kita pengen mengajukan rescheduling, atau kita pengen meminta potongan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah kita lihat timingnya dulu. Kalau kita minta reschedulingnya atau potongan, kalau di awal tahun biasanya tidak diberikan. Karena collection itu targetnya pasti kejar targetnya akhir tahun gitu ya. Kurang lebih pertimbangannya seperti itu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita pengen mengajukan rescheduling, ini kan kita ketemunya kan teman-teman pelaksana ya. Teman-teman ada yang di level yang melaksanakan saja. Mereka bukan pemangku keputusan. Ya. Nah, semakin kita melengkapi semua persyaratannya, teman-teman yang ada di level pelaksana ini tadi lebih mudah juga ngomongin kepada atasannya kalau ini sedang mengajukan permohonan untuk rescheduling atau meminta diskon. Karena kan niat udah ada ya, niat untuk membayar sudah ada, tapi mungkin dananya tidak mencukupi untuk membayar total, tapi mungkin dari pihak bank melihat, oh ini sudah ada niat nih ya, jadi bisa dibantu, di schedule, dibikin pembayaran yang memang lebih mudah. Seperti itu ya. Pada prinsipnya kan pada saat kita sudah mempunyai uang dan kita sudah memang kita ada kewajiban, kadang-kadang kita lupa.
bahwa uang ini sebenarnya harus digunakan untuk memenuhi kewajiban lebih dulu gitu ya. Orang kadang-kadang kan punya utang, begitu ada duitnya malah tidak digunakan untuk membayar, tapi digunakan untuk keperluan lain. Nah, yang dilakukan Pak Sukiman itu saya menghargai beliau, begitu dia punya uang, yang pengen dia selesaikan adalah kewajibannya. Nah, saya sampaikan ke Pak Sukiman aja, Pak Sukiman, coba saya bantu ke negosiasi dengan orang yang memberikan utang ke Pak Sukiman, barangkali dapat diskon ya. Alhamdulillah pada waktu itu dari 1M dealingnya di 400 ya. Hutang 1M dibayar 400 juta dan beres. Dan benar-benar beres dan orang yang meminjamkan uang pun merasa bahwa dia puas dengan dealing itu. Oke, menarik ya. Jadi ada tekniknya, ada solusinya kalau mau tahap demi tahap menjalani. Mungkin pertanyaan terakhir ya buat Pak Sukiman, saya mau tanya. Jadi dulu punya kredit card 12 hutang. Terus sekarang masih pakai kredit card atau udah kapok? Saya masih punya 1, tapi itu saya gunakan sangat bijak. Saya tidak tidak hambur-hamburkan. Kalau perlu saja. Dan ini ada kontrol juga, yang temen yang minjemin uang tadi itu yang buat melunasi, kalau tahu ketagihan saya banyak, saya nggak mau ngasih pinjaman lagi. Ya. Jadi bisa terkendali ya pengeluarannya juga ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Pak Sukiman dan juga Pak Iwan ya.